Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya? Selalu sehat pastinya ya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita semua karena yang ditunggu-tunggu sudah hadir ya. Tadi Bapak dan Ibu sudah hadir dari jam 1. Ini Dokter Arius sebagai pembicara utama di siang hari ini sudah hadir juga. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk join di webinar RSA Dewa siang hari ini. Perkenalkan saya Hilary Deswari selaku moderator akan menemani Bapak dan Ibu sekalian menyimak berdiskusi di siang hari ini dengan Dr. Arief terkait dengan deteksi dini penyakit non-obstetri pada ibu hamil, mengenali resiko yang sering terabaikan. Kita menyapa dulu Dr. Arief. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panggilnya salah Mbak Hilal ini. Ya Hila dok boleh. Hila, Hila. Iya. Gimana dok kabarnya? Baik ya dok ya? Baik. Alhamdulillah. Nah ini hari ini kita akan banyak ngobrol dengan Dokter Arief terkait dengan deteksi dini penyakit non-obstetri pada ibu hamil. Nah ini kadang resiko-resiko yang sering terabaikan begitu. Mungkin Dokter Arief mau presenting dulu ya. Nanti setelah itu akan ada tanya jawab. Boleh, boleh. Oke, kita boleh share PPT-nya. Itu situ ya. Kameranya bisa. Monggo dokter boleh disapa dulu sebelum memulai penjelasan tentang deteksi Iya. penyakit non-obstetrik. Selamat siang Bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ini kita ngobrol-ngobrol ringan ya Bunda ya, untuk kehamilan yang akan Bunda jalani sampai nanti gendong bayi. Nah, ini sedikit tentang deteksi dini penyakit non-obstetri pada ibu hamil. Jadi memang di awal-awal kehamilan itu banyak itu bunda-bunda itu yang dikiranya masih aman-aman aja, tidak ada penyulit pada kehamilannya. Tapi ketika dilakukan screening, pemeriksaan lab dan lain sebagainya, tahu-tahu ada sesuatu yang harus ditangani secara serius ya. Coba slide berikutnya. Next. Nah ini Bun, jadi setiap kehamilan itu adalah keajaiban ya Bun ya. Orang hamil itu memang udah anugerah dari ilahi. Jadi emang harus amanahnya benar-benar harus dijaga ya Bun ya. Memiliki kondisi medis penyerta itu bukan berarti tidak bisa hamil sehat. Jadi artinya meskipun ada kendala sedikit di sana sini, ya itulah gunanya kita melakukan pemeriksaan yang rutin, bisa berupa deteksi dini, screening dan lain sebagainya, dan kerjasama antara tim kesehatan dengan pasien itu emang disitulah kuncinya. Jadi kalau hamil itu jangan takut cerita Bun, ceritain aja ada apa gitu ya. Jadi dokternya juga bisa memberikan solusi harus dilakukan apa ke depannya ya. Baik, slide. Nah, ini ada beberapa kondisi memang yang harus di harus dilakukan pemeriksaan yang lebih serius. Misalnya itu hipertiroid. Hipertiroid itu ada hormon tiroid di tubuh kita itu, andaikan Bunda punya mesin yang bekerja terlalu kencang ya, bahasa awamnya gitu ya. Nah itu kalau tidak terkontrol, itu juga akan menyebabkan kondisi-kondisi seperti bayi lahir prematur, berat bayinya lahir rendah. Nah si hipertiroid ini bisa dideteksi dari pasien itu berupa seperti
jantung berdebar ya punya deg-degan gitu ya. Terus tidak ada sesuatu yang artinya kondisi sehari-harinya biasa-biasa aja, tangannya suka gemeter, terus udah makannya udah banyak, kok berat badannya susah naiknya gitu ya. Walaupun Bunda dalam kondisi istilahnya duduk santai, tidak ada aktivitas yang berat, tapi kok detak jantungnya terasanya lebih cepat gitu ya. Nah, itu harus ditanyakan Bun, jangan ragu-ragu untuk tanya ya. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, yang harus dilakukan selain secara rutin kontrol itu ada obat-obat pengendali hormon si tiroid itu supaya tidak hiper. Hiper itu kan tinggi ya, jadi supaya dia tidak tinggi itu memang ada obat-obat pengendali hormonnya, Bun. Seperti itu. Nah, dilakukan cek darah berkala itu untuk mengetahui apakah si tiroidnya itu masih hiper atau tidak, Bun. Jadi memang harus berkala pemeriksaannya. Nah, itu pemeriksaannya memang tidak dengan hanya dengan dokter kandungan, tapi di sini harus melibatkan dokter penyakit dalam ya, karena kondisi hipertiroid atau tiroid yang tinggi itu butuh penanganan multidisipliner ya, jadi nggak hanya harus dengan dokter kandungan aja. Slide. Nah, kemudian ada gangguan di jantung misalnya Bun, kita tahu itu kalau jantung itu kan dia fungsinya sebagai pompa ya buat ibu hamil itu pada saat hamil yang fisiologis yang normal aja volume darah itu dia akan naik Bun 50%. Jadi kerjanya itu aja udah lebih keras dibanding kalau dia tidak hamil. Nah ini dalam kondisi hamil, seandainya ada masalah di jantungnya, nah itu pasti akan berdampak pada pasien dan pada bayinya ya Bun ya. Tandanya itu bisa berupa batuk-batuk, nggak harus malam sih Bun, pagi siang juga bisa. Artinya batuknya kok apa ya sering banget ini ya batuk-batuk kering gitu. Terus napasnya berat walaupun hanya duduk atau jalan ke kamar mandi misalnya apa ke dapur, tapi kok kayak agak sesek nih ya. Nggak seperti biasanya, apalagi kalau bibirnya udah sampai berubah warnanya ya dari misalnya merah gitu, jadi agak-agak biru ungu gitu Bu. Nah itu harus waspada tuh. Apabila aktivitasnya ringan tapi udah mulai sesak, nah itu harus harus waspada ya Bun ya. Selain tipsnya itu kalau untuk penyakit jantung memang harus konsultasi dengan dokter jantung ya Bun ya. Dokter jantung itu pemeriksaannya mungkin nanti selain ada obat juga akan dilakukan pemeriksaan USG pada jantung Bunda. Nah, itu fungsinya nanti untuk kehamilannya itu sampai di trimester 3 akhir dan persalinan harus dilakukan kondisi-kondisi tertentu tidak Bun. Nah, jadi kita berkolaborasinya sama dokter jantung. Slide. Nah, sebelum masuk ke diabetes tuh nanti di hamil dengan kelainan jantung tuh ada istilah ejection fraksi, Bun. Nah, ejection fraksi itu batas-batasan normal si jantung itu bisa memompa secara maksimal atau tidak nih kira-kira pada saat persalinan. Kalau memang kondisi ejection fraksinya itu tidak memungkinkan untuk persalinan normal, jadi sudah diketahui mungkin dari trimester 3 awal ya, sekitar umur 32-33 minggu tuh dilakukan namanya echo, USG echo dari dokter jantungnya untuk mengukur batasan ejeksi fraksinya itu nanti apakah Bunda persalinannya bisa secara normal
diperingan dengan alat vakum atau memang harus sesar nanti di situ bisa ketahuan ya. Nah, yang kemudian itu diabetes. Nah, ini nih yang sering banyak banyak ini nih bunda-bunda banyak yang mengalami itu padahal sebelum hamil gula darahnya normal. Tapi begitu hamil kan kita screening ya Bun di biasanya di trimester 1 itu dilakukan pemeriksaan gula darah, tahu-tahu duh kok gula darahnya tinggi gitu. Nah, itu harus diikuti tuh Bun, dicermati, dilakukan pemeriksaan ulang-ulang berikutnya itu gula darahnya itu cenderung atau pada saat pemeriksaan itu aja tingginya. Nah, itu juga harus dilakukan pemeriksaan berkala ya Bun ya, karena risikonya itu lumayan banyak diabetes pada ibu hamil itu. Di samping bayi tumbuhnya terlalu besar, kadang juga ada masalah kendala di pada saat kehamilannya Bun, malah sebelum persalinan ya. Kadang yang paling agak ngeri itu tahu-tahu bayinya meninggal Bun kalau di apa namanya pada kondisi diabetes, ibu hamil dengan diabetes itu. Oleh karena itu, kontrol gulanya begitu sudah ketahuan memang tinggi, ya kita harus secara berkala melakukan pemeriksaan gula terus. Nah, ini juga melibatkan dokter penyakit dalam di sini, Bun. Apakah harus nanti ada obat yang diminum atau memang harus ada obat suntik ya berupa insulin. Kalau Bunda udah tahu itu, nah itu dosis-dosis insulinnya seberapa besar untuk digunakan pada ibu hamil sampai menjelang persalinan. Jadi kadang suka dinaikkan, kadang diturunkan ya Bun ya, kondisi tergantung dari kondisi gula darahnya gitu. Oke, slide. Nah, kemudian ini TORS. TORS itu singkatan ya Bun, ada Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, ya CMV, dan herpes. Nah, ini juga paling sering itu, yang paling bahaya itu di trimester 1 Bun, kondisi-kondisi TORS ini ya. Nah, ini ada menarik cerita di sini masalah toxoplasma. Saya pernah 2 atau 3 kali tuh punya pasien dokter hewan. Saya tanya kan, dok, apa benar dok kalau punya kucing itu bahaya buat toxoplasma? Oh enggak dok, kata kucing itu malah jadi kambing hitam. Saya itu ternyata unggas Bun. Nah misalnya di rumah tuh, wah burungnya ada 30 misalnya, terus piara ayam, bebek misalnya berapa ada kandang besar gitu. Nah itu yang lebih waspada di situ ternyata dari toxoplasma itu. Kalau kucing itu, apalagi kucing-kucing sekarang kan kucingnya nggak pernah keluar rumah ya Bun ya, di dalam rumah terus gitu ya. Jadi jangan terlalu parno sama kucing deh Bun. Nah memang toxo rubella apalagi si MV itu fatalnya di trimester 1 Bun, memang apalagi kadang pada saat dideteksi hamil terus pasien pada kontrol berikutnya mengalami keguguran, kadang kegugurannya berulang. Nah itu memang harus kita cek itu apa namanya dari darah ya, IgM toksonya. Oke, slide. Nah ini ada penyakit-penyakit lain yang sering mendampingi ibu hamil ya berupa penyakit ginjal. Iya, kadang eh, penyakit ginjal ini sebenarnya jarang sih pun kalau di ibu hamil ya, apalagi kan bunda-bunda masih usianya kebanyakan kan di bawah 40 ya. Yang paling sering itu
ketemu pasien gangguan ginjal itu memang dia dari sebelum hamil udah ada sakit ginjalnya, Bun. Nah, kalau kondisi seperti itu kan malah prepare-nya, persiapannya bisa lebih baik ya. Jadi begitu pasien itu udah siap untuk hamil, dari dokter penyakit dalamnya disarankan untuk hamil atau tidak. Kalau misalkan hamil nanti penanganannya harus seperti apa. Jadi emang sudah terdeteksi dari awal, udah lebih siap lagi bunda-bunda yang memang kalau ada penyakit ginjalnya. Slide. Oke, Oke, kira-kira gitu baik. Bunda. Ini menarik sekali Dokter Arif ya, menyampaikan dengan uh, secara simpel begitu ya. Jadi bunda-bunda juga nggak bingung begitu ya. Tapi ini memang beberapa pendamping tadi ya Dokter Arif sampaikan beberapa pendamping yang biasanya adalah case-case tertentu begitu. Saya izin untuk merangkum sedikit, ada 5 tadi yang disampaikan oleh Dokter Arif begitu ya. Ada hyperthyroid gitu ya dengan ciri jantung berdebar, kakinya gemetar begitu. Kemudian ada penyakit jantung, jantung bekerja lebih keras ketika sedang hamil gitu ya. Jadi kalau batuk-batuk tidak harus malam ya dokter ya. Setiap saat batuk begitu, bahkan malam ketika waktunya tidur tidak bisa tidur karena batuk. Kemudian ada sesak nafas yang biasanya berjalan ke kamar mandi saja biasa saja, tetapi jadi lebih berat nafasnya, salah satu cirinya juga. Kemudian yang ketiga ada diabetes begitu. Biasanya sebelum hamil gulanya normal, tapi setelah hamil gulanya naik begitu. Nah, biasanya di semester pertama sudah ada screening dulu sehingga bisa mengetahui apa sih tindakan selanjutnya begitu. Kemudian ada torch ya yang biasanya yang dikambing hitamkan adalah kucing, udah jadi kucing jadi kambing gitu ya. Nah, ternyata menurut Dokter Arif tadi yang sering itu justru malah dari unggas begitu ya dok ya. Ini hasil wawancara dengan dokter hewan. Dan torch ini paling fatal adalah di trimester pertama begitu. Kemudian yang terakhir adalah ginjal. Nah, ginjal ini menurut Dokter Arif jarang terjadi, tetapi ketika terjadi itu biasanya sudah ada penyakit ginjal baru pada saat hamil begitu ya dok ya. Jadi sebelum hamil sudah ada penyakit ginjal gitu. Jadi biasanya sudah terplanning akan seperti apa. Nah, ini sebenarnya Dokter Arif tadi sebelum Dokter Arif masuk ke Zoom itu sudah ada yang bertanya. Jadi sudah mendahului bertanya begitu. Izin saya bacakan dokter. Saya Nur Rofiko, usia 34 tahun, sudah menikah 3 tahun. Riwayat pernah darah rendah, sedikit obesitas, dan ibu riwayat darah tinggi. Maksudnya orang tua begitu ya. Setelah menikah saya periksa ke dokter Hasso ternyata miom multiple. Kemudian operasi laparotomi di Sadewa. Setelah operasi 13 bulan kemudian hamil. Alhamdulillah. Tiba-tiba di week 24 gerak janin cepat. 2 hari kemudian melemah dan iFood bacanya apa dok? Intrauterine fetal death. Nah, kemudian posisi tali pusat melintir. Lahiran induksi alami 36 jam di Sadewa, sakit banget. Susah keluar terus dikasih balon baru keluar. Janin berat 800 gram. 1 bulan setelah nifas langsung hamil dan keguguran dini di usia 6 minggu. Bersih sendiri. Setelah cek lab tokso, alhamdulillah sudah aman. Walaupun pernah positif dokter. Gitu. Kemudian 4 bulan setelah keguguran, hamil lagi. Sudah 14 week saat ini berarti ya, Bunda ya, sudah 14 week. Mohon saran apa yang harus dilakukan untuk pencegahan dokter? Mohon arah. Baik, Bunda. Kalau dilihat dari rekam medisnya ini, bisa ke atas sedikit, Mas. Lagi. Ya, oke. Nah, pada saat yang hamil sebelumnya itu mungkin Bunda tensinya masih bagus atau agak tinggi ya Bun ya, karena kalau
kalau saya lihat ada di situ bayinya meninggal di usia 24 minggu itu eh, biasanya itu kejadian itu kalau dari riwayat yang Bunda alami seperti ini bisa dari dua kemungkinannya ya Bun ya, selain eh, oksigenasi aliran darah yang dari plasenta ke bayinya itu mengalami gangguan Bun. Jadi memang persekian detik aja berhenti itu aliran oksigen atau darahnya dari plasenta ke bayi berhenti, emang fatal ya Bun ya, kondisi seperti itu bisa ya yang Bunda alami, bayinya meninggal seperti itu. Kemudian dari dulu itu miomnya pada saat operasi ada banyak ya Bun ya, lebih dari satu. Nah, tempatnya si miom itu ya Bun, kalau nanti pada saat hamil, memang di situ ada kemungkinan juga jadi tempat menempelnya plasenta kan Bun. Jadi kondisi plasenta menempel itu di tempatnya itu memang harus betul-betul sehat kondisi rahim tempat plasenta nempelnya itu Bun. Bisa juga kemarin itu plasentanya nempel di rahimnya itu bekas miomnya juga bisa Bun. Jadi kayak aliran darah, oksigenasi di situ mengalami gangguan juga bisa ya Bun ya. Nah ini saran saya, sekarang berarti usia kehamilannya berapa turun Mas? 14 minggu. 14 ya. Ya, Nah, 14 minggu. oke, 14 minggu itu kan awal trimester 2, akhir trimester 1 ya Bun. Saran saya bisa dilakukan fetal survei namanya Bun. Fetal survei itu screening dengan USG, dilihat ini kan kondisi plasentanya udah lumayan mendekati sempurna nih Bun, 14 minggu Bun, dilihat dilihat kondisi plasentanya seperti apa, aliran-aliran darah oksigenasi yang dari plasenta ke bayi seperti apa, itu bisa dilakukan di usia sekarang Bun, bisa dengan fetal survei atau screening. Menurut saya seperti itu. Kemudian mungkin nanti dilihat juga faktor-faktor lain seperti tensi bunda untuk kehamilan yang sekarang bagus atau enggak, juga dari laboratoriumnya ya Bun, dari hemoglobin, gula darah, dan itu jangan, kadang missnya juga di situ tuh, gula darahnya juga Bunda, mudah-mudahan bagus Bun. Nanti kalau belum diperiksa bisa diperiksa gula darahnya ya Bun ya. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Arif. Kemudian pertanyaan kedua dari Cynthia, Bunda Cynthia 30 tahun. Cynthia ya. Saat ini sedang hamil anak kedua, dokter, 33 minggu. Kondisi perut bawah kanan selalu sakit sekali. Di tes ISK positif, sudah 2 bulan ini antibiotik, namun tidak kunjung membaik. Punya riwayat miom sebelum hamil, dicek ukuran miom 2,5 cm. Bagaimana ya dok? Apakah miom ini membesar begitu ya, jadi membuat sakit gitu? Nah, pada saat 33 week ini diameter miomnya berapa ya Bun ya? Waktu USG. Kalau memang dia diameternya tambah besar, yaitu bisa nyerinya dari situ Bun. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan itu ternyata ada infeksi saluran kemih, pemberian antibiotiknya itu juga harus spesifik ya Bun ya. Jadi nggak setiap antibiotik itu bisa menyelesaikan masalah ISK. Nah ini boleh dikonsulkan dengan dokter yang Bunda biasa periksa. Nanti biasanya itu setelah pemberian antibiotik selesai, dicek lagi Bun urinnya, apakah kondisi ISK-nya sudah membaik atau belum. Bisa jadi mungkin ISK-nya sudah
nggak ada begitu, tapi masih nyeri begitu ya dok ya? Nah, itu lain lagi tuh masalahnya tuh kalau Mm-mm. seperti itu tuh. Kalau 33 minggu PSK-nya sudah hilang tapi nyerinya masih ada, kan khawatirnya nanti terjadi persalinan prematur ya Bun ya. Nah, itu harus dilakukan antisipasi juga ya Bun sama dokter yang biasa Bunda periksa. Saya rasa itu. Oke, baik Dokter Arif. Terima kasih Bunda Cynthia. Kita ke Bunda Dwi Puspita. Selamat siang Dokter Arif. Saya Dwi, usia 31 tahun. Saat ini kehamilan usia 31 minggu. Izin, awalnya pernah sakit bagian bawah perut, namun tidak sakit untuk BAK dan sudah tes urin. Ada bakteri. Kemudian diberikan antibiotik Amox oleh dokter umum di fase pertama. Seiring berjalannya, sakitnya tidak. Oh, sakitnya, seiring berjalannya sakit, tapi tidak saat BAK, hanya saat kandung kemih penuh. Penuh. Sering kali tiap malam saja, terakhir cek urin sekitar 2 minggu yang lalu, namun masih ada bakteri lagi. Namun kata dokter umum tidak apa-apa selagi tidak kesakitan saat buang air kecil. Sampai saat ini masih tidak nyaman kalau tengah malam. Saran dokter baiknya gimana? Ini tadi pertanyaannya nggak ada titiknya dok, jadi Iya. nggak apa-apa. Bunda Dwi ini masih bisa dipahami. Monggo dokter. Iya, baik. Nah, kalau saya lihat itu sudah diberikan pemberian antibiotik, tapi nyerinya masih anu ya, Ada. masih ada bakterinya juga masih ada. Nah, jadi gini Bun, yang harus dipahami itu kondisi ibu hamil itu seringkali pH kan di vagina itu ada pH-nya ya Bun ya. pH vaginanya tuh berubah Bun kondisi ibu hamil itu Bun. Yang biasanya yang bagus kan asam ya Bun ya. Nah, dia cenderung basah. Nah, pada saat kondisi seperti itu bakterinya tuh yang jadi maksimal. Kalau saran saya Bun, selain pemberian antibiotik supaya nggak berulang, pH vaginanya istilahnya dibuat lebih baik lah, bisa digunakan seperti obat-obat probiotik ya. Kalau nyebut merek ini Bun. Oh, banyak kok Bun yang gini aja deh, yang gampang minum yogurt aja Bun. Nggak ada merek ya Nah dok ya? nggak ada merek tuh. Bunda minum yogurt aja rutin setiap hari untuk menjaga pH vaginanya supaya stabil sampai persalinan. Coba anu ya Bun, dilakukan itu dulu rutin, mudah-mudahan membaik kondisinya ya. Ya, amin. Terima kasih Bunda Dwi. Kemudian untuk PPT boleh nanti kita share. Kemudian dari Bunda Laksmita, dok, kalau semester 3 sering keringetan banyak sekali sampai sering ganti baju. Normal nggak itu? Uh, Oke Bu Laksmita ya, Mm-mm. gini Bun, orang hamil itu suhu badannya emang di atas rata-rata ya Bun ya, Sumuk gitu ya. sumuan istilahnya. Nah, kondisi itu agak apa ya istilahnya, perbedaannya jauh banget nggak pada saat trimester 1-2 dengan yang sekarang nih. Kalau memang dirasa, kok jauh banget ya bedanya nih, lebih lebih apa sering keringetan sampai ganti baju seperti itu. Nah itu harus juga sih Bun, selain kontrol rutin nanti pada saat ketemu dokternya ditanyakan aja Bun, apakah harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Mungkin apa ya, kalau di trimester 3 tuh berkaitan dengan keringat sebanyak itu ya, paling enggak EKG-nya normal apa enggak gitu lah Bun. Jantung Tapi ya dok, iya iya cek jantung. dicek EKG-nya normal kan sudah mau mendekati persalinan. Mungkin itu Bun yang Iya, biasanya kalau hamil tuh sumuk banget ya dokter ya. memang Sampai semua. pengennya teh terus gitu. Waduh, Bahaya ya dok ya. Jangan habisnya ditiru tuh. ya. Jangan Bun itu. Oke, kemudian ada Bunda Mifta Zana. Selamat siang dokter, izin bertanya dok, saya hamil anak pertama, sudah semester 3, masuk 33 minggu. Dan tensi saya suka tinggi dok, tetapi saya sudah diberikan obat penurun tensi dan saya minum rutin setiap hari.
Terakhir saya USG di 32 minggu, tensi saya 132/91. Saya sudah pernah cek protein urin, juga hasilnya alhamdulillah negatif. Tangan, kaki, dan wajah tidak bengkak. Waktu USG 32 minggu sudah 2,88 kilo ya itu ya. Artinya aliran nutrisi ke janin saya baik-baik saja. Oh sorry dok, tanda tanya. Artinya aliran nutrisi ke janin saya baik-baik saja kan dok? Dengan kondisi saya seperti ini, mungkinkah saya melahirkan normal dok? Atau lebih amannya memang harus SC? Ya. Baik, Bunda Miftah sana. Kalau saya lihat ini kondisinya alhamdulillah masih aman ya Bun ya. Tensi 132/91 dengan protein RI negatif itu masih aman Bun. Jadi kayak tadi tanya nutrisi aliran darah ke janinnya juga baik dengan berat 2 kilo pada usia 32 minggu itu juga masih aman. Jadi sampai di usia sekarang persalinannya saya sarankan ya normal aja Bun. Karena alhamdulillah Masih aman. masih aman Bun. Oke, baik. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir dari Bu Nur Umi Hanifah. Izin bertanya dokter, apakah kekacauan hormon yang diakibatkan oleh pemakaian alat kontrasepsi dapat berpotensi menjadi hypertiroid? Kemudian yang kedua, saya pengguna implan baru 7 bulan, sering mengalami flek, haid tidak teratur, jerawatan, cenderung mood swing. Bagaimana tipsnya agar haid bisa kembali teratur? Baik. Dan yang pertama itu ke alat kontrasepsinya apa ya Bun ya yang potensi mengganggu tiroid. Mungkin kalau misalnya sekarang Bunda pakai implan itu kan isinya ada hormonnya ya Bun. Nah itu bisa sih Bun berpotensi ganggu tiroidnya juga. Ya, jadi saran saya karena Bunda ini aksetor implan dengan kondisi apa tadi ada kekacauan hormon. Kalau memang agak ada gangguan ya diperiksa hormon tiroidnya aja Bun, dipastikan aman. Misalkan nanti memang angka yang muncul itu tidak normal di hormon tiroidnya, bisa diganti implannya. Mungkin dengan kontrasepsi yang tidak ada hormon seperti IUD atau kondom. Nah, untuk pertanyaan kedua itu dengan haid yang tidak teratur, jerawatan, cenderung mood swing, ya memang itu ya salah satu efeknya. Jadi iya kalau tipsnya agar kembali teratur itu yang paling aman ya ganti kontrasepsi sih Bun. Itu insya Allah hilang semua tuh nanti itu keluhannya. Gitu ya. Memang kalau mau pakai implan itu kan ya agak-agak apa ya butuh effort juga ya masangnya harus dibius segala macam. Saran saya sih emang kalau udah mantep pakai implan tuh sebelumnya coba pakai KB suntik dulu Bun sekali. Nah nanti kondisinya pakai bulan atau 3 bulan ada masalah nggak tuh di situ kayak tadi ada flek enggak, haidnya jadi teratur, jerawatan, mood swing dan lain sebagainya. Kalau keluhan seperti itu tidak ada, nah udah mantep pasang implan nggak apa-apa. Tapi kalau keluhan-keluhan seperti itu muncul ya saya sarankan jangan pakai KB hormon. Oh, ini pengetahuan baru juga bahwa kekacauan hormon itu bisa berpotensi untuk terjadi hypertiroid, begitu ya dok? Ada. Oke. Sesuai dengan bahasan di siang hari ini. Oke, dari Bunda, dari yang sudah hadir di Zoom meeting, ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup ya? Karena Dr. Arif sangat jelas sekali menjelaskan tema di siang hari ini dan ini interaktifnya luar biasa juga. Sebagai informasi, Dr. Arif Kurnia, SPOG, itu berpraktek di Rumah Sakit Sadewa hari Senin sampai Sabtu, tiap hari nih dok ya? Iya. Startnya jam 10.
Kalau hari Kamis ini dua sesi ya dok Dua ya, sesi. pagi dan siang gitu. Jadi Bunda-bunda yang hari ini pengen lanjut konsultasi dengan Dokter Arif itu bisa hadir ya di Rumah Sakit Sadewa hari Senin sampai Sabtu startnya jam 10 pagi. Jadi beliau sudah ready jam 10 pagi untuk berkonsultasi dengan bunda-bunda yang mungkin ada permasalahan atau mungkin mau USG 4 dimensi juga bisa ya dokter ya. Oh iya. Betul, bisa USG 4 dimensi. Jadi silahkan hadir di Rumah Sakit Sadewa. Nah, untuk bunda-bunda semua yang sudah hadir di Zoom meeting ini, ada voucher free admin dan juga voucher scaling hemat 25% yang akan dibagikan ke semua yang hadir di Zoom meeting. Silahkan mencatat nomor WhatsApp marketing di 0812 8888 yang 4 kali, kemudian 1613. Nanti kami akan mengirimkan e-voucher yang bisa Bunda gunakan ketika berkonsultasi dan pemeriksaan di Rumah Sakit Sadewa. Dokter Arif, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di webinar Rumah Sakit Sadewa siang hari ini. Luar biasa sekali, pesertanya yang hadir juga banyak. Kayak kebanyakan pasiennya Dokter Arif juga ya. Ada beberapa dok. Ada. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dokter dan terima kasih juga kepada bunda-bunda yang sudah hadir di siang hari ini. Pantengin Instagramnya Rumah Sakit Sadewa karena kita rutin mengadakan webinar terkait edukasi ya kesehatan. Harinya bisa berubah-ubah, bisa hari Sabtu, bisa hari Kamis seperti Dokter Arif hari ini ya. Sampai jumpa lagi di edukasi kesehatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.